bapak-bapak juga saya doain, bapak tolong aminkan ya Pak ya. Jangan kalah, bapak-bapak saya doakan mudah-mudahan semuanya serba ditambah oleh Allah, Pak. Amin. Rezekinya ditambah, amin. Karirnya ditambah, amin. Jabatannya ditambah, amin. Rumahnya ditambah, istrinya itu ada bapak yang bilang amin. Saya yakin bapak istrinya nggak ikut yang ini. Baik, alhamdulillah bapak ibu yang berbahagia. Nanti ada sesi di mana khusus kami mengajak bapak ibu untuk sama-sama kita berinfak. Jadi nanti siapkan infak terbaik kita lillahi ta'ala. Saya baca di backdropnya ini tema tentang Isra dan Mi'raj, perjalanan baginda Rasulullah SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi ternyata peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang sangat agung. Tiap tahun saya yakin diperingati di masjid ini. Sejarahnya sudah disampaikan oleh setiap penceramah yang hadir di momen tersebut. Saya coba mengambil sisi lain dari Isra Mi'raj. Saya coba menelaah tidak dari sisi sejarah, tapi saya menelaah dari sisi filosofi, sisi yang nantinya akan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, baginda Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa seperti kita. Ketika Rasulullah diutus ke muka bumi, tujuannya satu, tidak ada yang lain. Innama bu'itsu, kata Rasul, sesungguhnya aku ini diutus liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak umat-umatku. Ini yang pertama. Jadi Rasulullah diutus sama Allah untuk menyempurnakan apa? Bu, oi, masih hidup? Alhamdulillah. Saya kira mati. Nggak ada suara. Menyempurnakan akhlak ini memang tujuan hidup. Bahkan kita sama-sama pahami, innas salata, sesungguhnya salat itu tanha, mencegah orang yang salat anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau ada orang yang sholat, berarti dengan sholatnya harusnya dia mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau ada orang yang sholat tapi masih sering bohong, ada orang yang sholat tapi ngegosip. Ibu tahu gosip, Bu? Digosok makin sip. Ada orang yang sholat tapi melawan sama suami. Ada suami yang sholat tapi kasar sama istri dan anak-anak. Maka berlakulah apa yang Allah sampaikan, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kok celaka Ustaz orang yang sholat? Sholatnya bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Bukan waktunya hajat yang lalai, tapi dia lalai untuk mengamalkan nilai-nilai sholat. Intinya dengan sholat kita harus jadi manusia baik.
Itu poin pertama. Saya tanya sama ibu ya, sholat itu wajib tidak? Subuh berapa rakaat? Kurang keras. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya. Saya ajak zuhur, subuh, isya, tarawih. Pusing langsung biasanya sebentar lagi kita mau tarawih. Tadi ada yang bilang tarawih 2. Enak juga di sini tarawih 2 ya. Ada yang 11, ada yang 20. Akhlak. Maka saya tanya, banyak nggak Bu orang yang sholat rajin tapi pelit sama tetangga? Banyak? Mana orangnya di sini? Nggak ada ya. Kalau di kampung sana, saya lagi ngomongin orang kampung sana Pak. Orang kampung sini insya Allah sama aja kayaknya. Orang yang sholat banyak nggak yang melawan suami? Banyak. Padahal sholat itu adalah cara kita melembutkan hati. Makanya saking pentingnya sholat ini, maka ketika Allah memberikan perintah sholat, perintahnya tidak disampaikan melalui malaikat Jibril, tapi langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sholat. Sekarang kita bahas masalah waktu sholat. Bapak Ibu pernah tak berpikir kenapa subuh itu 2 rakaat? Allah itu adil. Subuh dibikin 2 rakaat karena orang baru bangun tidur, supaya tidak terlalu panjang. Kalau subuh dibikin 4 rakaat, orang ada yang belum sadar Pak. Tapi dibikin 2 karena masih segar. Dan kenapa 2? Karena sebelum sholat wajib subuh, sebelumnya ada sholat sunnah di sepertiga malam, namanya tahajud. Ketika orang selesai tahajud, maka subuh 2 rakaat. Zuhur kenapa 4 rakaat? Karena supaya kita lebih lama bisa berdoa sama Allah. Karena dari subuh sampai menjelang zuhur itu kita banyak aktivitas Pak. Yang masuk kantor, yang bekerja, kerja, yang bisnis, ibu-ibu yang ngurus rumah tangga. Karena banyak ketemu orang, banyak interaksi di kantor, banyak meeting, ibu banyak marah-marah sama anak. Makanya sama Allah ditakdirkan zuhur itu 4, supaya dosa-dosa yang kita lakukan dari mulai habis subuh sampai menjelang zuhur, kita bisa minta ampunnya di sholat zuhur, waktunya lebih banyak, rakaatnya lebih banyak. Berapa rakaat? 4. Gak tanggung-tanggung sama Allah. Boleh kalau mau sholat sunnah. Ada gak sholat sunnah qobliyah zuhur? Ada? Ba'diyah ada? Jadi zuhur ini waktu yang rentan emosi panas. Maka orang yang emosi bisa hilang emosi itu api. Api kalau mau hilang disiram dengan apa? Dengan air atau dengan bensin? Kalau bensin hilang apa tambah jadi? Tambah. Makanya zuhur itu sholat, sebelum sholat kita ambil air. Ketika sudah tenang, mulailah sholat 4 rakaat. Di 4 rakaat itulah kita bisa cerita dengan Allah, bisa curhat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketemu lagi asar. Asar berapa rakaat? 4. Kenapa jumlahnya masih 4? Karena Allah masih memberi kesempatan untuk berdoa dan mohon ampun, beristighfar. Bisa jadi sholat zuhurnya kurang panjang, maka Allah masih menyiapkan sholat asar dengan jumlah yang sama. Habis sholat asar kita pulang ke rumah, di jalan pusing, sudah lelah, capek.
maka Allah memberikan sholat kita rakaatnya dikurangi, jumlah rakaat maghrib berapa? 3, supaya bisa sambil istirahat kita sholat. Saya tanya, yang perlu sholat kita apa Allah? Saya tidak sholat, Bapak tidak sholat, satu Maros tidak sholat, satu Sulawesi tidak sholat, satu Indonesia tidak sholat. Kira-kira Allah bangkrut tidak jadi Tuhan? Allah tetap Tuhan alam semesta, siapapun tidak sholat. Berarti yang perlu sholat siapa? Kita. Makanya jumlahnya diatur dalam Islam. Dari 3, kenapa waktunya dekat ke Isya? Supaya dari maghrib ke Isya itu kita bisa banyak bermuhasabah diri, dan waktu dari maghrib ke Isya itulah semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu ingat nggak kalau zaman saya dulu sekolah itu kalau mau maghrib sudah harus pulang ke rumah, betul ya? Kalau sekarang seperti itu lah, udah jarang ya, udah susah. Kalau zaman saya dulu jam 5 itu sudah harus mandi, sudah harus siap-siap pergi sholat berjamaah masjid itu dulu. Dari maghrib sampai isya tidak boleh kemana-mana. Apa kerjaan kita? Belajar ngaji zaman dulu. Karena maghrib sampai isya itu waktu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu isya, kenapa 4? Nah ini kenapa isya 4? Syekh Mutawalli Asy-Syarawi dalam kitabnya As-Salatu wa ma Fiha, beliau menjelaskan isya itu rakaatnya keempat, rakaatnya 4, maaf, karena kita tidak pernah tahu, jangan-jangan habis sholat isya kita tidur tidak bangun lagi alias meninggal dunia. Maka ditutup dengan jumlah rakaat yang sama dengan zuhur dan asar, supaya sebelum kita tidur ada doa kita yang panjang lewat sholat isya yang 4 rakaat. Jadi seperti itulah kenapa subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya. Jadi kalau Bapak Ibu, sebaik-baiknya orang yang sholat itu adalah ketika dia betul-betul melepaskan urusan dunia. Nah, ini kan kita sering tergabung sama urusan dunia ya Bu ya. Ibu belanja ke pasar apa paling dekat di sini? Maros. Pasar PP. Pasar apa? Veteran. Ya begitulah kira-kira. Ibu belanja di tempat belanja itu, belum selesai belanja kerudung sudah azan sholat zuhur, sudah pakai mukena, sholat rakaat pertama Allahu Akbar, baca Fatihah iftitah terus Fatihah. Habis baca Fatihah, baca surat yang kedua Anfil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Keganggu urusan, gak khusyuk, kan mikirin kerudungan. Apa di pikiran ibu? Ya Allah, kerudungan tadi beda 5.000 saya gak tulis aja. Kira-kira nanti saya di sholat masih ada tak ya? Mana warna pink tinggal 1. Allah Akbar, ruku dia. Sami Allahu liman hamidah. Kayaknya di toko sebelah lebih murah itu. Saya urusan dunia mengganggu urusan komunikasi kita dengan Allah. Contoh, saya banyakin contoh. Ibu lagi telepon sama suami, ibu dengan suami LDR-an. Tahu LDR-an? Tahu LDR? Apa? Wih, tahu. Long distance relationship. Berkomunikasi, hubungan jarak jauh, Ustaz. Ibu di Maros, suami di Papua, di hutan lagi. Lagi telepon-teleponan, komunikasi, lagi kangen-kangenan. Ya Allah, ayam beb, apa-apa. Kan gitu.
tiba-tiba sinyal yang putus-putus, keganggu sama cuaca. Kira-kira ibu keganggu nggak komunikasinya bu? Keganggu. Terdengar jelas tidak suaranya? Tidak. Seperti itulah kalau kita lagi berkomunikasi sama Allah, masuk urusan dunia seperti telepon sinyalnya terganggu. Berarti Ustaz, kita tidak boleh mikir dunia. Boleh, itu fitrah. Silahkan saja, tidak ada masalah. Tapi kalau bisa lebih banyak kita menyelami bacaan-bacaannya daripada terganggunya. Gitu. Saya sholat subuh hari apa ya saya lupa. Yang saya bahas bukan masalah jumlah rakaatnya, tetapi yang saya bahas adalah makna dari gerakan-gerakan sholatnya. Saya bahas rukuk, saya bahas i'tidal, saya bahas sujud. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mau bahas masalah salam. Ya, satu saja gerakan. Nah, kalau saya bahas semua panjang ini, waktu kita sudah semakin malam. Ibu kalau habis tahiyat akhir, gerakan terakhir dalam sholat apa? Salam. Pertama nengoknya kemana? Kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi orang sholat itu sebenarnya ketika dia sudah komunikasi dengan Allah, dia berdoa, baca Al-Fatihah, dia baca tahiyat akhir, pasti semua hafal ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah sampai akhir. Akhirnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Masih dalam kitab yang sama, Syekh Mutawali menjelaskan orang yang sholat ketika nengok ke kanan itu artinya jangan cuma sholatnya dibenerin khusyuk, tapi lihat jangan-jangan tetangga kita kelaparan belum makan. Jadi habis sholat kalau ada makanan tanya, telepon, WhatsApp, Bu, ini saya ada makanan sedikit, nanti saya antar ke rumah ya, sholatnya makan. Berarti salamnya itu betul. Nengok lagi ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sholat tapi jangan-jangan di sebelah ada anak yatim belum bayaran sekolah. Berarti sholat kita harusnya menggugah hati. Dek sudah bayaran sekolah belum? Nah saya bayarin insya sholatnya. Berarti sholat itu membentuk pribadi kita jadi manusia yang peduli terhadap orang lain. Jadi orang yang sholat intinya harus berakhlak. Contoh, Ustaz, kalau ngomongin akhlak bagaimana contohnya? Ibu ke rumah saya di Jakarta, saya kasih makanan enak, ada KFC, kalau sini ya, ada McDonald, ada Pizza Hut, ada, wah makanannya enak, soft drink, Fanta, Sprite, Coca-Cola, kayak lebaran, makanannya enak, keju ada keju, barongko ada barongko, itu yang benar barongko apa barongki bang? Hah? Ada saraba, ada jepa, makanan lengkap. Saya keluar rumahnya makanannya enak, tapi saya cemberut. Nyuruh ibu makan kayak ngancem, Bu makan. Bukan. Kira-kira itu kejunya jadi enak tidak? Barongko jadi enak tidak? Padahal aslinya enak, cuma karena saya gini jadi tidak enak, pulang aja pulang, tidak enak rumah saja. Makanannya enak tapi orangnya perut. Tapi sebaliknya besok ibu ke rumah saya ada air putih, nah kayak gini, ada air putih sama singkong. Tahu singkong? Singkong orang Jawa bilang apa sih? Hah? Singkong ubi. Kalau ubi? Singkong. Ini gimana? Singkong ubi, singkong mati.
Ya pokoknya ada ubi lah, singkong ya, ubi. Ini air putih, ini ubi, tidak ada keju, tidak ada pizza, hanya air putih sama ubi. Tapi saya senyum, ya Allah ibu sehat, apa kabar ibu? Maaf saya cuma ada air putih sama ubi, tapi kita ngobrol panjang, kita bahagia senang. Kira-kira itu singkong rasa enak apa tidak? Singkong rasa apa? Ya singkong lah. Gimana singkong rasa keju? Error lidahnya. Yang bikin singkong jadi enak itu apa? Senyumnya saya, baiknya saya, akhlaknya saya. Itulah akhlak. Jadi akhlak itu tidak diukur dari baju yang mahal. Akhlak itu diukur dari kemuliaan hati kita. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kata Rasul, salatlah seperti aku salat. Maksud Rasulullah bukan hanya salatnya ditiru, tapi akhlak aku, kata Rasul, contoh tiru. Jangan salatnya saja. Harusnya kalau kita salat, ya kita harus berusaha mengikuti akhlak Rasul. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana memang Ustaz akhlak Rasulullah? Saya mau cerita. Di kota Madinah, tahu Madinah? Sudah pernah ke Madinah? Allah kasihan, belum pernah. Di sini ada yang sudah pernah pergi haji ya? Umroh sudah. Saya doakan yang belum umroh, belum haji, cepat-cepat bisa berangkat ke tanah suci. Saya mau tahu mana yang belum berangkat haji anak-anak. Oh banyak. Siapa yang berangkat ini? Tapi ada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Di kota Madinah, Madinah ini saya minum dulu sebentar ya. Kalau Madinah itu padanan katanya Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang. Kalau Makkah Al-Mukarramah. Kalau Ka'bah Al-Musyarrafah. Al-Musyarrafah ya pendek. Al-Mukarramah pendek. Al-Munawwarah pendek semua. Coba Madinah Makkah Ka'bah Al-Musyarrafah. Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musyarrafah. Baik. Di kota Madinah ini ada seorang kakek-kakek. Tahu kakek-kakek? Sudah tua, bungkuk dia. Adanya di pasar dekat Masjid Nabawi. Setiap hari dia hanya mengemis, minta-minta. Dia tidak bekerja. Kenapa dia mengemis, minta-minta? Karena tunanetra. Tahu tunanetra? Buta, tidak bisa melihat. Kalau tidak bisa dengar, tuna apa? Tunarungu. Kalau tidak bisa bicara, tunawicara. Kalau tidak punya rumah, tunawisma. Kalau yang enak, ikan tuna. Dia tunanetra, tidak bisa melihat. Kerjaannya mengemis. Itu setiap ada orang ngasih uang, ya, dia bilang terima kasih. Dan si kakek tunanetra orang Yahudi, agamanya Yahudi, bukan orang Islam. Dia benci dengan Nabi Muhammad, sangat-sangat benci. Kalau ada orang yang ngasih uang, dia terima uangnya, dia provokasi orang ini, dia kompori. Dia bilang apa? Yang ngasih laki-laki misalnya, kata si kakek, Mas, sampean jangan dekat-dekat sama yang namanya Muhammad. Muhammad itu jahat. Muhammad tukang bohong. Muhammad tukang sihir. Muhammad pelit. Pokoknya gak ada bagus-bagus. Si
siapapun yang ngasih uang selalu dia panas-panasi untuk membenci Nabi Muhammad. Bahkan kata si kakek ini, kalau lihat yang namanya Muhammad, timpuk saja mas. Berita ini sampai ke telinga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, di jalan depan ada yang jelek-jeleki, ya, ada yang nyinyir julid, sampai ke telinga Pak Haji. Itu di depan ada yang jelek-jelekin Pak Haji, fitnah Pak Haji. Yang enak Pak, kita pimpin atau kita samperin? Oh, samperin Pak. Apa maksud kamu ngomong kayak gitu? Rasulullah tidak. Rasulullah benar, tapi Rasulullah bilang sama Rasul, semoga orang tua itu sehat, berkah. Lihat Rasul, ini adalah orang yang sholat. Bahkan pada suatu hari Rasulullah beli kurma, beli roti, bawa air zam-zam. Kurmanya mahal, rotinya mahal, dibawa ke pasar. Untuk siapa? Untuk pengemis tunanetra yang buta dari orang Yahudi. Rasulullah datang bawa kurma, bawa roti, tapi orang tunanetra ini tidak tahu kalau yang bawa roti siapa? Nabi Muhammad, orang yang paling dia benci. Kakek ini tidak tahu kenapa, karena tidak melihat. Dia sangka orang lain bukan Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang, dikasih roti, dikasih uang, orang tua ini bilang apa? Kamu jangan seperti Muhammad. Muhammad itu pelit, Muhammad itu jahat. Padahal yang baru kasih roti siapa? Bapak, saya bawa roti buat orang yang benci kita. Di depan kita dia maki-maki kita. Kira-kira yang enak kita kasih roti apa kita kasih tangan? Kita kasih tangan pasti. Pukul rotinya jangan. Tapi Rasulullah kasih roti, Rasulullah kasih kurma, disuapi Pak. Karena ternyata orang tua ini tidak punya gigi, giginya habis. Kalau orang Jakarta bilang ompong, orang sini bilang apa? Hah? Siko. Apa sih? Sepo. Ya begitulah kira-kira. Ini makin malam makin error saya. Giginya sudah tidak ada ompong. Sama Rasulullah karena lihat gigi, wah ini kakek ompong nggak punya gigi. Rotinya sama Rasulullah dikunyah supaya bisa setelah dikunyah disuapi. Masya Allah. Ini akhlak orang yang sholat. Rasul yang contoh disuapi. Kita Pak, ada orang benci kita, maki-maki kita, kita suapi roti yang enak gak usah dikunyah, mama masukin rotinya. Tapi Rasulullah setiap hari Pak tidak berhenti. Tiap hari Rasulullah datang. Lihat akhlak baginda Rasulullah SAW. Dan masih ratusan kisah lagi tentang kemuliaan akhlak Rasulullah. Dan itulah akhlak yang dicontohkan oleh Rasul, yang seharusnya dilakukan oleh kita yang selama ini rutin mendirikan sholat 5 waktu minimal sehari semalam. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka di waktu yang sebentar ini saya akan membahas beberapa poin. Apa Pak Ustadz dampak dari orang yang sholat? 1, Bapak Ibu yang mau ingat silakan, yang mau dicatat boleh, tapi harus kita amalkan, kita usaha. Orang sholat harus bagaimana orang yang sholat itu? Yang 1, pertama, adik-adik dengarkan, orang yang sholat itu harus sayang dan cinta memuliakan orang tua. Siapa? Orang tua ada 2, ayah, ibu. Lebih sayang ayah apa lebih sayang ibu? Nah, pusing. Yang cari uang siapa? Yang cari uang siapa? Yang habisin uang siapa?
terus paham ya. Yang nyari uang ayah, yang ngabisin uang ibu, padahal anaknya yang ngabisin uang. Ya. Satu, orang yang sholat itu memuliakan orang tua. Hati-hati. Kalian kalau disuruh sama orang tua bilang ah saja dosa. Fala taqul lahum uffin. Kaum Maling Gudang di Sumatera Barat sama ibunya melawan, akhirnya jadi apa? Batu. Kalian lebih pilih jadi batu atau jadi roti? Pasti jadi batu. Alqamah, tahu cerita Alqamah? Sahabat Rasulullah, rajin sholatnya, rajin sedekahnya, tapi matinya susah. Gak bisa mati. Kenapa? Karena dia pernah membuat ibunya nangis tidak berhenti. Dia teriak sama ibunya sampai ibunya nangis sakit hati. Alqamah matinya susah pada rajin sholat. Jadi kalau kalian disuruh sama ibu, siap ibu. Kalau buat ibu dunia akhirat, saya siap. Yang buat sudah dewasa hati-hati. Nah kalau ibu ini lain, ibu kalau sudah punya suami, surganya bukan pada ibu lagi, tapi pada siapa? Suami. Suami wajib cari nafkah, tapi istri tidak wajib cari nafkah. Saya tanya, ada suami ibu mau ngasih uang ke orang tuanya. Ini suami ibu mau ngasih uang ke orang tuanya. Saya tanya, ini suami harus wajib ngomong apa tidak sama istri? Ya. Saya mau tanya ibu-ibu, jawab. Ibu suaminya mau ngasih uang ke orang tua, dia wajib izin sama ibu apa tidak? Harus. Tidak. Itu Islam. Tapi lebih baik bicara supaya tidak ada cari yang baik, jangan sekedar wajib tapi kalau banyak fitnah nanti malah jadi dosa. Misalnya saya kata bapak mau transfer ke orang tua, kata ibu bapak, ibu tidak punya rekening, ada rekening tetangga, kirim saja ke rekening tetangga. Siap ibu, namanya siapa? Namanya Asanti. Bapak transfer di bank atas nama Asanti, keluar struknya dari ATM, taruh di kantong. Pulang ke rumah, istri mau cuci baju, kayak film layar putus. Tahu ya? Kinan, kenalin Mas Aris. Mau ditipu saya kalau Mas Aris. Istri keluarin struk, wah, Asanti. Itu kalau di artis Asanti itu istrinya siapa? Hafal ya. Oh Asanti, wah, jangan-jangan ini janda sebelah, masih muda. Ternyata bukan, itu saudaranya sendiri dari ibunya. Kan jadi fitnah. Ya, buat ibu namanya makmum itu ikut sama imam. Oke bu, imam ikut makmum apa makmum ikut imam? Makmum ikut. Contoh, jawab sama-sama ya. Waladhdallin. Ini makmum ikut. Saya waladhdallinnya panjang, pasti aminnya panjang. Coba yang ini, waladhdallin. Waladhdallin. Dolin. Lin. Nah itu. Makmum gimana imam? Contoh saya salam, pasti gimana yang nyalamin? Assalamualaikum. Coba yang kalau gini, assalamualaikum. 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 Ya istri begitu ikut suami, ikut imam, ya. Nah maka perempuan itu kalau dia rajin memberikan sholat,
selama yang dibimbing sama suami itu adalah di jalan Allah, wajib hukumnya. Seorang istri ketika keluar rumah tidak izin dengan suami, dosa. Tapi sebaik-baiknya suami ketika keluar rumah, walaupun tidak wajib, lebih baik izin, bilang ya, supaya tidak ada fitnah dan tahu istri posisi suami di mana. Nanti jangan kayak teman saya, kasihan teman saya nangis tiap hari. Kenapa? Suaminya tidak pulang-pulang, dua puasa, dua lebaran. Namanya siapa? Nah, tuh paham kemarin Bang Toib. Ini lagu se-Indonesia tahu dua puasa, dua lebaran, gak pulang-pulang. Jadi itu orang yang sholat itu tahu diri. Saya kerja di kantor, kalau saya sholat berarti saya harus on time. Saya ini sholat, malu kalau saya ke masjid nyolong sendal, kan Allah Maha melihat. Nah intinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak lain mengajarkan kita untuk apa? Untuk membenahi diri kita dengan sholat yang 5 waktu paling sedikit. Tapi kan ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat hajat, dan ada sholat-sholat yang lainnya. Yang pertama, harus patuh sama siapa? Orang yang sholat ada akhlak yang kedua. Tadi yang pertama birrul walidaini. Orang yang sholat yang kedua itu dia hormat sama yang umurnya lebih tua, dia muliakan yang lebih muda, sayang dengan yang lebih muda. Siapapun orangnya. Saya umur sekarang, ibu tetap saya berapa? 22 hampir. Enggak Pak, saya 42. Lahir 79 tapi wajah baby face alhamdulillah. Saya umur 42, ada tukang parkir umurnya 50. Mohon maaf jangan mentang-mentang. Orang yang sholat itu hormati orang tua, ketemu orang yang lebih tua dia muliakan. Mau dia tukang parkir, tukang gali tanah, siapapun dia muliakan, minimal dengan panggilan. Itulah kenapa di Indonesia ini bagus Pak. Di Jakarta ada orang yang lebih tua panggilnya abang. Abang. Ada wanita lebih tua. Ini namanya. Ada perempuan lebih tua. Namanya empok. Nah, itu empok. Ya. Di Sunda lebih tua panggilnya Aa. Wanita lebih tua panggilnya teteh. Teteh. Di Maros ada orang lebih tua panggilnya apa? Daeng. Ada yang lebih muda panggilnya apa? Hah? Apa? Andi. Ade. Ada kakak. Ada adik. Itu panggilan saja memuliakan. Contoh saya ini walaupun sama yang lebih muda, saya berusaha tetap memuliakannya dengan panggil abang walaupun lebih muda, apalagi sama yang lebih tua. Itu akhlak. Ya, jadi orang yang sholat itu dia memuliakan orang lain minimal dengan panggilan. Kita di Indonesia ini, ya, panggilan. Jadi ada satu hadis baginda Rasulullah SAW, laisa minna, kata Rasul, bukan umatku. Man lam yarham saghirana, kalau dia tidak sayang sama yang umurnya lebih muda, wa yuqir kabirana, dan tidak hormat sama yang lebih tua, itu bukan umatku. Jadi kalau mau jadi umatnya Rasulullah, ketemu dengan siapapun selama dia lebih tua dari kita, kelihatan dari fisiknya, dari wajahnya, muliakannya. Jangan sama tukang parkir, kalau kita sholat rajin, ngomong, sini. Kamu yang benar ya, nah itu akhlak yang benar. Kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik, tidak selamanya harus dengan emosi. Lihat akhlaknya Rasulullah. Selalu, makanya orang Arab itu Pak, selalu dengan panggilan ya Ahmad, harfun lidah. Itu panggilan sopan. Wahai kalau kita, wahai bapak, wahai ibu, itu yang kedua.
Yang ketiga, yang mau saya bahas. Setelah muliakan orang tua, sayangi yang lebih muda dan hormat yang lebih tua umurnya, siapapun dia, tukang parkir, jaga toko, jaga pom bensin, SPBU dan sebagainya, muliakan kalau punya lebih tua. Lebih muda sayangi siapapun. Saya dapat ilmu dari Habib Umar Al-Haktos Cipayung, Bogor, Puncak. Saya setiap ketemu Habib waktu beliau masih ada, saya masih SD di bawah sama saya. Kalau ketemu sama beliau, ada anak kecil yang mau cium tangan. Setiap dia habis dicium tangannya, pasti dia cium lagi tangan kecil. Cium tangan, dia ambil tangan kecil, dia cium. Saya tanya, Habib, kenapa Habib cium tangan anak kecil setelah tangan dicium? Dia bilang, kita mencium tangan yang masih suci, itu bisa menghilangkan dosa kita. Jadi saya kadang ingat, kadang lupa. Kemarin ketemu ada anak kecil, dia cium tangan saya. Makin kecil umurnya, Masya Allah, makin suci hatinya. Bapak Ibu, kenapa setiap anak bayi itu ketika lahir dia menangis? Mau di Maros, mau di Jakarta, ada bayi lahir nangis apa ketawa? Pernah lihat di Maros ada bayi lahir, pasti nangis. Kenapa bayi nangis? Karena hatinya masih bersih, ininya bersih, hatinya bersih. Dia tahu dia akan tinggal di dunia yang sementara, suatu saat dia bakal tinggalin lagi, masuk ke kuburan. Makanya dia nangis. Karena hati dan pikirannya bersih. Lama-lama ada dosa, lama-lama bikin maksiat, jadi lupa dengan bersihnya hati. Nah, maka Habib Umar ngajarin sama saya, kalau ada anak kecil cium tangan, kamu cium tangannya lagi. Karena dengan mencium tangan yang tidak punya dosa, itu bisa menghilangkan dosa kita. Itu ilmu, itu akhlak. Nah, ini susah kita miliki. Oke, yang ketiga, hormati orang tua, kedua orang tua. Hormati yang lebih tua dan saya lebih muda. Yang ketiga, orang yang sholat itu dia sadar bahwa harta bukan punya dia, rumah bukan punya dia, pasangan hidup bukan punya dia. Akhirnya dia terpakai hatinya untuk berbagi kebahagiaan pada orang lain. Tadi habis sholat maghrib saya sampaikan, kebahagiaan yang sejati itu ketika apa yang bikin ibu bahagia di dunia, ibu bahagiakan orang lain dengan itu. Bisa. Bapak punya rumah, tapi ada ruangan di mana khusus buat anak yatim. Kalau Jumat datang baca ngaji kita kasih. Itu rumahnya membagi kebahagiaan kepada orang lain. Kita punya mobil, tapi mobil kita kalau hari Jumat kita sedekahin, bukan mobilnya, tapi manfaatnya. Bilang sama rumah yatim, Mas, Ustaz, ini mobil saya kalau cuma pakai, bawa anak-anak jalan-jalan, makan yang enak. Ini mobilnya, ini bensinnya, ini uangnya, berkah. Itu susah. Ya. Bahagiakan orang lain dengan kebahagiaan kita, itulah kebahagiaan sejati. Ibu punya toko, bikin peternak, banyak, mau lebaran, untungnya, wah, berlipat-lipat. Tahulah, saya pengen nyenengin orang lain. Mana ini ada orang-orang duafa yang mau lebaran, saya kasih ini mukena ada 200 piece. Masya Allah. Sekali lagi, membagikan kebahagiaan kita kepada orang lain sehingga mereka bahagia, itulah kebahagiaan sejati. Itulah kenapa ada namanya sedekah. Sedekah itu luas, Bapak Ibu yang berbahagia, bentuknya banyak. Maka itulah kenapa kami kesini, datang ke masjid ini malam hari ini. Kami ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama kita membagi kebahagiaan yang kita punya. Malam hari ini kita niatkan untuk santri yang 1000 santri yang sedang menghafal Al-Quran. Pak Ustadz, nanti saya mau bantu santri, tapi niat saya untuk almarhum bapak ibu saya pahalanya. Boleh, itu yang ditunggu. Bapak ibu, orang tua kita di kuburan sekarang, dia sendiri. Yang ditunggu bukan transfer ATM, betul? Yang ditunggu bukan kiriman sok saudara.
Ini orang Makassar hebat, cuma orang Makassar saudara bikin sok saudara. Bapak kita sudah meninggal, tidak tunggu dia saudara. Yang dia tunggu menangis sendiri apa? Pahala dari sedekah kita. Saya mau bantu bangun masjid ini belum jadi. Saya lihatkan pahalanya ke orang tua saya. Oh, itu setiap air mata yang menghilang sedikit demi sedikit, pahalanya sampai dari kita. Karena kita sudah tidak bisa berbakti lagi kecuali dengan bersedekah yang pahalanya untuk mereka. Pak Ustaz, orang tua saya sudah 5 tahun meninggal, saya tak pernah lagi kirim pahala, kasihan, nggak ada yang bantuin. Jangan putus, baca Fatihah, kirimkan pahalanya. Ustaz, memang kalau kita kirim Al-Fatihah buat orang mati sampai. Begini aja Bu, kalau ibu ragu Fatihah yang kita kirim buat orang mati sampai apa tidak, ibu mati aja dulu. Ibu mati, saya kirimin Fatihah. Nanti kalau sampai Fatihah saya, ibu dikubur WhatsApp saya. Ustaz, Fatihah sampai. Kita kirim Fatihah, niatnya lillahi ta'ala, mau sampai mau tidak urusan Allah. Itu kewajiban kita kepada orang tua. Gitu. Nah, maka yang mau bantu santri nanti sedekah silakan niatnya untuk pahala orang tua yang sudah meninggal. Almarhum bin, almarhumah bin Ibuan silakan. Tapi itu nanti. Nah sekarang sesi yang pertama ini safari dakwah teman-teman ini kemana-mana. Kami kemarin dari Mamuju ke mana itu? Parepare. Itu 14 jam kami di mobil tidak mandi, tapi tetap wangi alhamdulillah. Semprot. Jadi tidak ketahuan belum mandi. Ustaz wangi kalau belum mandi. Itu 14 jam, wah inilah dakwah. Nah, ini safari dakwah dari yang terkumpul setiap masjid, kami kumpulin sedikit demi sedikit. Nah, untuk nanti lewat sesi yang kedua kami kumpulkan Bapak Ibu yang membantu 1000 santri. Nanti ya. Di sesi pertama ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk mensukseskan program safari dakwah teman-teman yang masih muda ini. Kata Presiden Soekarno, beri aku 10 anak muda, akan aku getarkan dunia. Ini alhamdulillah dengan teman-teman GBK tidak sampai 10 sudah bergetar saya. Karena jalannya banyak yang rusak. Bergetar ya mobilnya. Nah ini mereka safari dakwah. Nanti sesi pertama kami ingin mengajak Bapak Ibu membantu kegiatan mereka. Ini akadnya supaya jelas. Jadi nanti Bapak Ibu membantu dengan menyisihkan sebagian harta yang Bapak Ibu bawa. Ada تعبان من غيرك اسمع